bincang-bincang terkait tahun 2024 yang akan datang terkait pemilihan presiden nih teman-teman. Aduh, lagi gentar-gentar ya ini. Teman-temannya nih, lagi booming-boomingnya ya, terkait di media sosial nih, dimanapun berbicara tentang itu ya. Ya. Nah, saya ingin mengajak teman saya sebagai mahasiswa kepekaan itu terhadap itu. Bagaimana sih Bang Freddy melihat kondisi saat ini terhadap tahun 2024 yang akan datang presiden ini? Itu bagaimana pandangan Bang Freddy dulu? Baik, mungkin pandangan saya mengenai pemilihan pemilu nanti 2024 nih, Ya, mungkin lebih sangat memberatkan nih Kang, ya, daripada tahun sebelumnya. betul. Karena tahun sebelumnya ini hanya 2 kandidat Kang. Tahun ini 3 yang nyalon Kang. 3 sekarang kan? Iya, lebih berat ini. Lebih berat ya teman-teman. Kalau bisa jadi 2 kali pemilihan Kang. Kalau misalnya di atas 50% ya bisa. Kalau di bawah nih suaranya 50% 2 kali nih Kang. 2 kali ya. Betul Kang. Berat ini Kang. Aduh. Mungkin itu Kang. Pandangan saya Kang. Oke. Kan tahun 2024 yang akan datang ini kan presiden nih saingnya luar biasa, politiknya luar biasa. Politiknya kuat-kuat nih Kang. Sekarang yang pertamanya udah diketuk palu nih kan. Anies dengan Muhaimin ya. Sangat biasa dari segi dia mempunyai perubahan, membawa perubahan ya. Betul. Dan sekarang saya ingin tanya nih sedikit dari Abang juga, bagaimana sih peran mahasiswa ya terhadap para capres yang disebutkan di media yang sangat biasa itu, seperti Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar. Itu gimana secara penilaian dari mahasiswa atau anak muda? Oke Kang. Nah, penilaian dari mahasiswa Kang, itu mahasiswa itu lebih ke visi misi dari calon tersebut Kang. Karena ketika mahasiswa itu melihat visi dan misinya itu tidak masuk akal, maka tidak dipandang itu Kang, capres dan cawapresnya itu Kang. Kan banyak nih visi misi ketika dia jadi apa yang ia berikan Kang. Iya, itu. Betul. Jadi ketika mahasiswa itu udah hendak yakin Kang, maka dia akan tidak milih nih Kang. Jadi sebenarnya ya Kang ya, peran mahasiswa itu ini nanya peran kan Kang? Iya, iya. Nah, nanya peran mahasiswa itu nggak lepas sih Kang dari 2 materi ini Kang. Yaitu adalah agent of change dan juga agent of control nih Kang. Karena hakikatnya mahasiswa itu adalah sebuah pengaruh nih Kang, yang mempengaruhi di lingkungan kita nih. Sedangkan agent of control itu adalah yang mengontrol nih lingkungan kita demi kemajuan bangsa nih Kang. 2 itu sih Kang, peran mahasiswa itu Kang. Peran mahasiswa yang harus kita sadari itu, betul. Ya, terutama bagi aktivis-aktivis yang ada di kampus, aktivis kampus harus digenjotkan seperti itu terhadap kepekaan mahasiswa yang lain gitu. Karena sangat penting pemimpin itu harus juga dipilih dengan intelektualnya, Kak. Bukan sekedar uangnya. Kan, gitu. Itu kan digempar-gempar. Indonesia ini enggak lepas dari uang nih Kang. Tadi kan Abang agak menyinggung terkait dari segi visi misinya gitu. Ya betul Kang. Yang luar biasa gitu kan dari calon-calon tersebut gitu. Tapi bagaimana pandangan Abang? Bagaimana kalau dari calon tersebut memainkan peran uang nih? Aduh, ini kacau nih Kang. Ini kan mahasiswa terkadang biasanya tergiur dari situ. Gitu kan? Apalagi untuk bayar UKT, bayar kosan itu Kang. Bayar kosan. Itu sangat penting tuh. Sangat penting itu untuk mahasiswa. Itu gimana? Biar anak muda ini biar sadar ya teman-teman. Oke Kang, itu gimana menurut saya ya Kang ya, kalau ketika ada capres dan cawapres yang memberikan uang Kang, seharusnya kita sebagai mahasiswa tuh mengadu Kang kepada Panwaslu Kang, yang mana Panwaslu ini kan tugasnya yang mengawasi pemilu nanti nih Kang, dari mulai saat ini hingga terlaksananya Kang. Nah, karena itu tadi adalah agent of control Kang,
kita harus mengontrol nih di sekitar kita apakah ada, karena bentuk pemilu tersebut tuh adalah termasuk money politik tuh Kang. Jadi money politik tuh dipidana, bisa dipidana itu Kang. Berarti ada anunya ya, berarti. Ada sanksinya itu Ada Kang. sanksinya. Oh berat itu Kang money politik ini Kang. Tapi di Indonesia sekarang Dipakai itu Kang, aman-aman saja di belakang layar itu Kang. itu kan apa, sangat miris sekali ya teman-teman. Miris sekali Kang. Dari segi pencalonan dewan, Dari kades, RT tidak juga pakai itu Kang. pakai kan. Itu Aduh. gimana gitu kan. Itulah. Masa mahasiswa ini nggak ada gebrakan untuk buat perubahan itu gitu. Sebenarnya Kang ya, dari mahasiswa itu sendiri ada Kang untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Akan tapi mahasiswa ini dipaku ini Kang, nggak bisa menyuarakan pendapatnya ini Kang. Karena sedikit-sedikit kita menyuarakan pendapat, itu kita dikenakan undang-undang ITE. Undang-undang ya. Nah, itu kena banyak di situlah mahasiswa itu tidak bisa menyuarakan suaranya lagi Kang. Karena dia lebih takutnya. Karena saksi atau sanksi-sanksi nanti itu di pengadilan tuh lebih bahaya itu Kang. Lebih bahaya dari pengadilan. Betul. Itu gitu kan. Bisa-bisa di DO kuliahnya 2 tahun Kang. Bisa terjadi, Bisa terjadi itu Kang. gitu kan. Nah, Tapi faktanya sekarang itu kan kayak Abang tadi menyinggung terkait hukum gitu kan, pidana gitu kan, yang mainkan uang gitu kan. Tapi walaupun kita main uang di Indonesia, khususnya politik yang ada di Indonesia gitu, ketahuan gitu kan, ketahuan orang-orang besar gitu yang main gitu, gitu. Kalau secara main hukum, orang besar itu ya nggak ada, hukumnya nggak berat buat saya kalau yang saya lihat gitu kan. Artinya di orang-orang atas itu, jadi orang-orang penguasa itu, hukum itu ndak terlalu diberatkan. Tapi kalau orang bawah itu berat itu sekali. diberatkan gitu kan. Yang contoh kemarin tuh kan para kiai dihukum dan sebagainya gitu kan. Gara-gara politik gitu Pak. Politik ya. Yang ndak cuman korupsi gitu kan. Ndak mengambil uang rakyat gitu. Cuman bilang aja gitu Pak, bahwa kita sebagai umat Islam, khususnya umat yang lain, generasi-generasi pemuda, bahwa kita biar tidak tergiur dalam politik uang, biar tidak menjadi zolim dan sebagainya gitu. Tapi nyatanya hukum sekarang ditangkap betul gitu Pak. Pak. Itulah. Bagaimana sih mindset mahasiswa sebagai mahasiswa yang kritis gitu, terhadap perubahan-perubahan tersebut gitu, yang tidak sesuai dengan undang-undang gitu yang ada gitu. Itu gimana sih gitu Pak? Kan miris gitu Pak. Miris sekali itu Kang. Karena hakikatnya di Indonesia ini sekarang ini hukum yang ada di Indonesia ini tumpul ke atas Kang, tajamnya ke bawah. Wah itu Kang. Oke. Betul Kang. Karena kebanyakan atasan-atasan ketika melakukan kesalahan itu ditutup-tutupi itu Kang. Misalnya lagi viral tentang ini, nanti ditutupi nih viralnya nih. Iya betul. Digantikan viral yang lain nih Kang. Sedangkan yang di bawah itu dihabis-habiskan Kang. Dihabis-habiskan. Nah itulah mirisnya di Indonesia sekarang Kang. Hukum ini tumpul di atas tapi tajamnya di bawah Kang. Ketika tadi menyinggung korupsi kayak tadi tuh Kang, hanya menyuarakan saja udah kena undang-undang. Sedangkan pemerintah yang korupsi, itu ditutup-tutupi tuh Kang. Banyak itu pemanu. Contoh nih, kebijakan-kebijakan, misal kita selaku rakyat ngambil uang pemerintah dikatakan mencuri Kang. Mencuri. Betul, kita dipidana ya. Sedangkan pemerintah ngambil uang rakyat dibilang kebijakan Kang. Mantap sekali. Seperti itu Kang. Dibilang banyak pemerintah ngambil uang rakyat, kebijakan. Oke. Memang aneh ya. Aneh sekali. Indonesia sekarang ini aneh ya teman-teman. Betul Kak. Mudah-mudahan tahun 2024 nanti mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kalau udah pemilihan presiden yang tepat ya. Dengan ini mudah-mudahan lah doa-doa para ulama, para habaib semuanya menjadi benar terpilih kayak perubahan-perubahan tersebut. Dan ini Bang, kayak kasus yang di Rempang nih. Di Rempang. Itu kan kayaknya ada gaya-gaya politik di situ tuh. Nah, itu
bayangkan tanah udah dihuni oleh orang-orang Rempang gitu kan, diambil, diusir dan sebagainya gitu. Itu kan kasihan. Dia membela tanah sendiri, dihukum dan sebagainya. Itu gimana menurut sebagai mahasiswa kritis gitu? Nah, ya sih Kang. Kalau saya selaku mahasiswa kritis nih Kang ya, kita kan mahasiswanya harus kritis nih Kang. Apa kebijakan-kebijakan pemerintah kita kritis ini. Kan tapi pemerintah di sini Kang, dia mendahulukan investor-investor luar, investor-investor asing, katanya demi kemaslahatan rakyatnya. Padahal rakyatnya sendiri tersiksa Kang. Tersiksa. Betul. 2 itu yang meninggal Kang, ditembak kan? Iya, betul. Betul, itu mirisnya sekarang Kang. Dan juga yang saya tangani ya Kang ya, itu ada di Kayong ini Kang. Di Kayong ya. Sama itu, dengan mengedepankan investor tuh Kang. Tanah-tanah masyarakat tuh juga dirampas itu Kang. Tanpa melihat HAM, hak asasi dia sebagai manusia itu apa. Karena kita selaku rakyat, masyarakat Indonesia memiliki hak-hak pribadi nih Kang, yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Betul. Akan tapi pemerintah ini tidak memenuhi hak-haknya Kang. Itulah mirisnya sekarang Kang. Mengedepankan investor-investor tanpa menimbangkan dengan hak-hak rakyat tersebut Kang. Itulah miris Indonesia saat ini Kang. Itulah terjadi di era sekarang ini juga. Gaya politik di Indonesia nih, sangat biasa ya teman-teman, miris sekali, sehingga masyarakat kita tertindas gitu. Hal kita sebagai bangsa Indonesia, ya, bangsa yang sangat luar biasa, kaya dengan kekayaannya di Indonesia ini, tapi begitu saja oleh pemerintah, oleh kekuasaan dirampas begitu saja, ditindas begitu saja. Sekarang nih saya lihat dari pandangan saya, analisis saya gitu, yang menjajah ini bukan orang-orang luar sana, tapi orang Indonesia sendiri, orang-orang yang punya kuasa yang menjajah Indonesia sendiri. Miris sangat. Gaya-gaya PKI udah timbul. Itu gimana menurut kita nih, mahasiswa harus punya gebrakan baru gitu. Betul. Sebenarnya kita nih Kang, dengan adanya hal tersebut kita ini emang harus menyuarakan, betul Kang. Karena Indonesia saat ini ya kritis sekali nih Kang. Kalau tidak kita suarakan, maka makin jadi nih pemerintah makin nih, makin jadi nih. Nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa biarkan. Tapi saat ini mirisnya dari mahasiswa ini takut Kang untuk menyuarakan. Ya karena kita tidak landasannya dibebaskan untuk berpendapat. Tapi hakikatnya tidak dibebaskan Kang. Tidak ada. Kita diatur semua kena undang-undang Kang. Kita ngomong sedikit-sedikit salah, kena undang-undang. Undang-undang ITE. Alasan landasan mereka undang-undang ITE Kang. Sebenarnya kita selaku mahasiswa ya Kang, itu emang kita buat pergerakan baru Kang. Buat pergerakan baru. Betul, selaku mahasiswa nih Kang. Tapi sayangnya itu tadi Kang, mirisnya kita tidak berbebas pendapat nih Kang. Betul. Oke. Terakhir nih, pesan terakhir untuk kedepannya ya, kedepannya untuk perubahan-perubahan yang ada di tahun 2024 nanti yang akan datang. Ini menurut Abang nih, pesan Abang untuk tahun 2024 nanti akan datang nih gimana? Mungkin ya, pesan saya untuk khususnya nih untuk mahasiswa, jangan sampai golput di pemilihan nih. Betul. Karena kita menentukan pemimpin yang emang betul-betul bisa meneruskan bangsa kita Kang. Sehingga kita bisa maju di 2045 nih sesuai tujuan Indonesia Emas. Betul. Jadi pesan saya untuk mahasiswa, tetap semangat untuk pergerakan kita. Jangan takut dengan berpendapat, dan juga pesan saya yang paling penting jangan sampai golput nih Kang. Karena kebanyakan mahasiswa malam ngembun, pagi dah golput nih, bangun-bangun sore nih Kang. Nah, itu terjadi gitu ya, sering terjadi nih Kang. Oke, itu teman-teman ya, mudah-mudahan dengan keadaan ini Indonesia lebih baik ya ke depannya. Khususnya saya pesan juga kepada mahasiswa yang aktivis-aktivis yang di kampus gitu,
buatlah perubahan-perubahan yang ada, buat kebijakan yang baru yang tidak sesuai dengan, karena kita mengayomi rakyat yang ada di khususnya di Indonesia. Mahasiswa itu bisa untuk menurunkan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai yang khususnya di Indonesia, pertama untuk mahasiswa dan masyarakat yang ada. Mungkin itu ya teman-teman, sedikit diskusi kita yang sangat biasa ini lebih bincang dengan Bang Freddy ya. Tonton terus, share dan like. Salam podcast IKN TV. Salam.